You know I want you. It's not a secret. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini Hafid dan Ibu Yeti Rusmiati yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan atau diskusi tentang coach atau coaching berkaitan dengan tugas guru penggerak angkatan 8. Saya selaku kasus yang pertama, yaitu coachnya Ibu Yeti Rusmiati, coachingnya Ibu Artini, dan saya sendiri selaku pengamatnya Bapak Edi Rahman. Baik, kita mulai saja. Kami persilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hai, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini Ibu pengen ngobrol sama kamu. Kayaknya sih agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak ya? Oh enggak Bu, silakan. Ada apa ya Bu? Ngobrol aja sih, soalnya kan kita sudah lama nih nggak ngobrol kayak gini. Terus akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri kalau di kelas. Ada apa ya? Sebenarnya saya juga pengen banget Bu ngobrol sama Ibu, tapi malu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Ibu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu dari masalah yang sedang kamu hadapi sekarang? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami selama ini Bu. Terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka. Apa yang membuatmu tidak cocok dengan mereka dan kamu merasa tidak nyaman di kelas? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin ini juga salah saya. Coba ceritakan kenapa kamu tidak nyaman di kelas. Sebenarnya, saya juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok, atau mengerjakan soal-soal. Tapi, setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri, Bu. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol, main HP. Jadi, saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok, Bu. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya mereka bisa ikut bekerja sama denganmu dan kamu tidak mengerjakan sendiri? Setiap kerja kelompok, saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung? Karena mereka setiap kerja kelompok, kamu selalu mengerjakan sendiri, bukan begitu? Betul, Bu. Setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oh, sekarang kamu kan sudah tahu permasalahannya. Ada yang lain lagi? Sepertinya nggak ada, Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya kuat. Atau mereka pikir saya mampu ya, Bu? Cuma sayanya aja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar.
Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung, Bu. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Eh, dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, kira-kira hal mana nih prioritas kamu? Yang pertama. Pertama, saya akan minta maaf kepada mereka atas sikap saya. Kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Ketiga, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama tidak menyendiri lagi, Bu. Keren, Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang ingin kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu, Bu. Nah, itu yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi lebih jauh lagi? Iya, Bu. Saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Apa yang kamu maksud itu tutorial sebaya? Apa itu, Bu? Tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademiknya yang lebih baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Iya, Bu. Akhirnya saya paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok, dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu sebutkan. Ibu suka dengan yang kamu capai dalam lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Selepas dari sini, saya akan menemui teman saya di kelas, Bu, dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Ya, bagus, bagus. Kemudian siapa ya yang akan membantu kamu menjalankan komitmen kamu? Saya meminta Kamila, teman saya, untuk mengingatkan, Bu, dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Ini baru hebat. Kamu pasti bisa. Terima kasih banyak, Bu, sudah membantu menyelesaikan masalah saya. Sama-sama Tini, semangat ya. Baik, Bu. Saya ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Tini. Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya, percakapannya sudah berjalan dengan baik. Baik, saya selaku pengamat dari kasus yang pertama, yaitu sebagaimana tujuan awal coach sudah menyampaikan tujuan awalnya mengajak diskusi terhadap Koci. Koci pun menyampaikan kalau Koci terlihat menyendiri, kemungkinan ada masalah, dan Koci merasa sangat senang juga. Memang diskusi ini yang dia harapkan. Berkaitan dengan pengamatan selanjutnya, identifikasi yang dilakukan oleh coach tadi menanyakan permasalahan Koci, di mana permasalahan Koci mereka tidak nyaman saat bekerja kelompok karena setiap kerja kelompok maka Koci yang selalu mengerjakan sendiri ketimbang teman-temannya yang lainnya. Tadi juga pengamat juga mengamati rencana aksinya cukup bagus, di mana Koci akan meminta maaf kepada teman-temannya yang menganggap mungkin teman-temannya pengetahuannya di bawah dia, makanya dia itu disuruh mengerjakan teman-temannya asik dengan kegiatan yang lainnya.
Artinya rencana aksi juga oleh Koci cukup bagus juga, akan membuat kelompok belajar di kelas. Selanjutnya tanggung jawab yang dilakukan oleh Koci itu akan membuat jadwal kerja kelompok untuk menentukan harinya dan siapa yang mau ikut dalam kegiatan belajar tersebut, atau yang bisa disebut dengan tutor sebaya. Coach menekankan juga kepada Koci tanggung jawab tentang permasalahan di atas, yaitu dengan betul-betul menjalankan apa yang telah ingin dicapai atau ingin dilaksanakan oleh Koci, yaitu bekerja sama atau kerja kelompok dengan teman-temannya di dalam kelasnya. Mungkin demikian pengamatan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kasus kedua. Oke, ya baik, Pak selanjutnya. Iya. Ya, kasus kedua Ibu Yeti pengamatnya. Saya ya. Ya, Bu Yeti, silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke latihan coaching berikutnya, di mana Ibu Hartini Hafiz akan menjadi coach dan Pak Edi Rahman sebagai coachingnya. Sementara saya, Yeti Rusmiati, sebagai pengamat. Silakan, Pak, Bu. Baik, assalamualaikum Bu Tini. Boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Waalaikumsalam. Baik Pak Edi, apa yang Bapak mau ceritakan? Begini Bu Tini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Menurut Pak Edi, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Jadi solusi terkait antusias siswa Pak ya dalam pembelajaran. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali sih, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya mungkin sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya selalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya juga ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, kira-kira apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas ya Pak? Kemungkinan sih karena tugas saya sih, Bu, terlalu banyak mungkin ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa aja di kelas? Saya sih biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Ada nggak Pak sumber belajar selain buku teks? Kalau saya pikir-pikir sih ada, Bu, sumber belajar banyak, Bu, seperti video di YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, Bu.
atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren yaitu TikTok atau di IG. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Bu, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas saya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau yang lainnya, Bu. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Sekarang, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Oh ya Pak, apa kira-kira Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Hari ini alhamdulillah saya bisa mampu mengidentifikasi, Bu, apa yang perlu saya lakukan dalam proses pembelajaran nanti di kelas dan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran dengan baik. Baik Pak, karena sudah bel Pak, sekali lagi semoga semua rencana Bapak berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Saya tunggu cerita perkembangan rencana pembelajaran selanjutnya ya Pak. Siap, Bu. Terima kasih Bu Tini atas waktunya untuk sharing hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin. Terima kasih. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Hartini Hafiz selaku coach dan Pak Edi Rahman sebagai coachi. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi berdasarkan perbincangan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, di mana saya bisa mengamati mulai dari tujuan awal perbincangan, coach sudah menyampaikan untuk mengajak diskusi terhadap coachi. Kemudian coach juga menyampaikan kalau coachi merasa murid di kelas yang coachi ajar kurang antusias menerima pembelajaran. Selain itu hanya 50% setiap kelasnya. Kemudian dari situ juga saya bisa melihat identifikasinya juga sudah jelas, dan untuk identifikasi coach sudah menanyakan permasalahan coachi, yang mana permasalahan coachi adalah hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran terlalu membosankan, kemudian terlalu monoton, coach juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid, dan yang terakhir adalah murid-murid tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat dan aktif berbicara pada saat pembelajaran. Murid-murid pasti ingin pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Untuk rencana aksinya juga tadi sudah jelas sekali. Yang pertama, coachi akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua adalah memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Istilahnya akan mengerjakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Misalnya dengan menggunakan bentuk drama, puisi,
lagu, pantun, dan lain-lain. Nah, untuk tanggung jawab juga sudah jelas bahwa Koci berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid yang menjalankan Merdeka Belajar dan akan membuat murid-murid yang dalam kegiatan eksplorasi materi itu tanpa ada unsur paksaan akan diserahkan pemilihan sumber belajarnya semuanya kepada murid. Baik, mungkin demikian pengamatan yang saya bisa sampaikan untuk kasus ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Lanjut kasus 3, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya ke kasus yang ketiga. Dalam hal ini Pak Edi Rahman sebagai coach dan Ibu Yeti Rusmiati sebagai coachi dan saya sendiri Hartini Hafid sebagai pengamat. Ya, untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya Pak, tidak apa-apa. Jadi, apa nih yang bisa Bapak bantu? Saya memang memerlukan seseorang Pak untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Terima kasih Bapak sudah bisa bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya Pak. Jadi, apa sih yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Terus, apa lagi? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Saya itu masih bingung Pak, mengapa saya begini. Saya ingin tahu. Oke, coba ceritakan pada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini, Nak. Saya merasa tidak nyaman Pak pada salah satu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Pak, akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru bahasa Inggris saya itu selalu menyindir saya di dalam kelas. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas ibu tuh bilang ada teman saya sambil melirik ke arah saya Pak. Ibu tuh bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, maka saya akan lambat memahami materi. Lalu, bagaimana menurutmu? Benar juga sih Pak, apa yang dikatakan Ibu itu, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus, kenapa kamu tidak ikut les privat, Nak? Tidak bisa Pak, masalahnya saya kan selalu mendapat jelek, mungkin Ibu itu tidak suka sama saya. Jadi, menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapatkan nilai yang bagus, Pak. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu?
Begini Pak, kebetulan kan les bahasa Inggris itu dilaksanakan sore hari. Sedangkan pada sore hari itu saya harus latihan bulu tangkis Pak untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis karena itu sangat penting. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utama dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis, Nak? Sebenarnya keduanya penting Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti ini. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya harus menemui guru bahasa Inggris Pak, mencoba membicarakan hal tersebut dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa saya mau minta link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa dipelajari rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal lesnya di hari Sabtu saja, soalnya hari Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis Pak. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis, Nak? Bisa Pak, saya bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Itu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah pembicaraan semua ini dengan Bapak? Ya Pak, saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les. Itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya Pak, terima kasih atas bimbingannya Pak. Sekarang saya mengetahui. Iya, Nak, di mood tuh. Iya, Nak, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa, semangat ya. Volumenya di mute, Ibu. Iya, Nak, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa, semangat ya. Terima kasih Pak, saya pamit dulu. Baik, Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Iya, perbincangan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, jadi ada beberapa hal pengamatan yang saya lakukan terhadap perbincangan tadi Bapak Ibu. Itu yang pertama terkait tujuan awal, di mana tujuan awalnya itu coach dan coachee sudah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung, yaitu coach menanyakan tujuan pembicaraan kepada coachee, dan coachee menyampaikan bahwa ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian untuk pengamatan yang kedua yaitu terkait identifikasi masalah, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat dialog. Itu sudah luar biasa sekali Bapak Ibu. Di mana coach menanyakan hambatan yang dihadapi coachee, dan coachee menjelaskan hambatan tersebut dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat dialog. Dan coachee pun menjelaskan hambatan tersebut. Kemudian untuk rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat itu sudah terlaksana dengan baik, di mana coachnya pada dialog tadi menanyakan bahwa
prioritas utama dari permasalahan yang ada. Dan Koci menyampaikan cara mengatasi masalah dari kedua kegiatan tersebut, yaitu kegiatan les bahasa Inggris dan les bulu tangkis. Dan untuk tanggung jawab, coach dan Koci sudah membuat komitmen atas hasil yang dicapai, dan untuk langkah selanjutnya juga sudah terlaksana dengan baik. Di mana pada dialog tadi, coach menanyakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Koci setelah pembicaraan tersebut. Dan juga Koci menyampaikan hal yang akan dilakukannya, di mana akan segera menemui guru untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Ya, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Demikian pengamatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. You won't